Allah Rabbah Allah senang senang itu kan kalau sama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari yang berbahagia ini dan yang paling mulia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal-amal soleh di dalamnya. Karena dengan iman dan takwa jualah yang insya Allah bisa merubah diri kita masing-masing menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan dengan iman dan takwa jualah yang insya Allah pula bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji berserta syukur kita haturkan kepada Allah yang alhamdulillah pada kesempatan yang amat baik ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan, kekuatan, bahkan iman di dalam diri kita, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka yaitu mengerjakan amal ibadah kita, yakni solat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam tak luput pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat kepada beliau, mudah-mudahan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatul azmah atau sebuah pertolongannya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Zakat secara bahasa ada 3 makna. Yang pertama bimakna an-nama wa ziyadah, yang berarti bertambah dan tumbuh. Kemudian yang kedua bermakna shalah, yang arti yang lebih baik. Kemudian yang ketiga bimakna tathhir, yang berarti menyucikan harta kita ataupun diri kita. Secara istilah syar'i, zakat berarti penunaian kewajiban pada harta yang khusus dengan cara yang khusus pula, dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul atau masa 1 tahun, dan nisab ukuran minimal dikenai kewajiban zakatnya. Hadirin yang berbahagia, zakat ini merupakan suatu kewajiban dan bagian dari rukun Islam. Hal ini tak bisa diragukan lagi
Karena telah terdapat berbagai dalil dalam Al-Quran, Sunnah Rasul, bahkan para ijtima' para ulama. Kemudian dalil yang menyatakan wajibnya untuk berzakat ialah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Begitu pula dalam hadis yang ditunjukkan mengenai wajibnya melalui hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati, wa ita'iz zakah, wal haji wa shaum Ramadan." Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, wa qimus shalah, kemudian mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat, wal haji, dan haji, wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Lalu apa saja yang kita dapati atau pahala apabila kita mengeluarkan zakat? Maka ada beberapa hal. Yang pertama, membuat keimanan seseorang menjadi sempurna. Maka kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar, satu kesatuan. Karena dengan zakat berarti yang kaya menolong yang miskin, dan orang yang berkecukupan akan menolong orang yang kesulitan. Akhirnya setiap orang merasa seperti satu persatuan. Dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, menyelamatkan seseorang dari panasnya hari akhirat kelak atau hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, kullu mri'in fi dhillin sadaqatihi hatta yubsala bainan nas. Setiap orang akan berada di naungan amal sedekahnya sehingga menyelesaikan proses hisabnya di hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat, menambahkan keberkahan hartanya. Maka dijelaskan oleh Rasulullah, "Man naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidaklah mengurangi hartanya, bahkan malah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, zakat akan meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam hadis Tirmizi, "Inna shadaqata la tutfi'u ghadabur rabbi wa tadfa'u maitata su'." Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah Jalla Jalaluh dan mencegah dari keadaan mati yang su'ul khatimah. Kemudian yang seterusnya, dengan zakat itu dosa akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma' an-nar. Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang senantiasa berzakat, berimpak, bersedekah di masa hidupnya. Kemudian apalagi balasan pula bagi orang yang enggan, yang tidak mau mengeluarkan zakat, padahal hartanya berkecukupan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hukuman bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat. Ibnu Hajar berkata, adapun hukuman asal zakat adalah wajib. Siapa yang menentang hukum zakat ini, ia kafir. Kemudian yang kedua, orang yang enggan menunaikan zakat dalam rangka bakhil dan pelit. Orang yang enggan menunaikan zakat dalam keadaan meyakini wajibnya, padahal ia tidak mau mengeluarkan zakat, ia adalah orang yang fasik dan tidak mendapatkan siksa yang pedih di akhirat kelak. Maka dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum
wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Wallahu alam, yang artinya pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, mereka yang tidak mau berzakat semasa hidupnya, lambung mereka dan punggung mereka, lalu dikatakan pada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan semasa hidup di dunia untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah apa yang kami sampaikan pada hari ini. Bila kita memiliki harta yang bercukupan, maka marilah kita senantiasa untuk berzakat, berimpak, bersedekah kepada orang-orang fakir, orang-orang yang tidak mampu. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Wa ya ibadallah ittaqullaha fi zawal ta'ah wa huduril jumu'i wal jama'at. Qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يعملكم بالإحسان وإيتاء ذي القربى وإن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وصلوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.